Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat MK Media, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang paling spesial. Beliau merupakan Master Kaligrafi Indonesia yang telah menjuarai ajang perlombaan nasional maupun internasional. Nah, beliau merupakan berasal dari Provinsi Lampung. Dan beliau bernama Ustadz Teguh Prasetyo. Oke Ustadz, langsung saja ya. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang dunia perkaligrafian yang telah dinanti-nantikan oleh para netizen dan juga kaligrafer-kaligrafer yang termotivasi dari Ustadz. Oke Ustadz, langsung saja lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana sih Ustadz caranya biar kita tuh istiqomah dalam mengikuti perlombaan? Walaupun setiap kita ikuti perlombaan itu kita selalu kalah. Baik. Untuk istiqomah memang satu hal yang berat ya. Ini pertanyaannya bagus banget ini. Sepengalaman saya sejauh ini memang kita harus punya keinginan dan niat yang betul-betul kuat dalam belajar kaligrafi. Kemudian kita juga harus mempersiapkan mental bahwa lomba itu adalah bagian daripada belajar gitu. Jadi kalau kita belajar itu untuk berlomba, tapi lebih daripada itu, lomba untuk belajar. Jadi itu merupakan sarana kita untuk terus belajar. Nah, mental yang harus kita persiapkan adalah mental ketika menang, bahkan ketika juga kalah. Gitu. Sehingga kita siap tentu untuk menang. Tentu ketika berbicara untuk menang, pasti semuanya siap. Tapi kalau untuk kalah, nah ini mungkin yang tidak semua siap untuk kalah gitu. Nah, akan tetapi kalau kita mengacu bahwa berlomba itu untuk belajar, maka kalah pun tidak masalah. Karena itu bagian daripada proses belajar gitu. Nah, sehingga jangan ketika kalah itu membuat kita jadi down atau merasa insecure atau bagaimana ya. Justru kekalahan itu harus dirasakan sehingga itu menjadi cambuk untuk terus belajar. Oleh sebab itu maka harus ditanamkan betul mentalitas kita dalam berkaligrafi, dalam berlomba, bahwa kita siap menang dan juga siap untuk kalah. Dan itu semua merupakan bagian daripada belajar. Seperti itu. Ya, berarti kita tuh harus siap menang apa kalahnya. Ya kalau misalnya kita kalah berarti kita harus bangkit, jangan berada di posisi bawah terus-terusan. Ya kan Ustaz? Betul sekali. Oke, kita lanjut ya Ustaz untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa sih Ustaz tips sukses menjuarai MTQ nasional ataupun internasional selain melatih diri dalam kesibukan Ustaz hari-hari? Oke, banyak tips yang bisa kita lakukan gitu. Tentu yang pertama itu berlatih yang sungguh-sungguh, berlatih yang betul-betul keras. Namun selain daripada itu, tentu kita harus ada motivasi lain ya, yang bisa membuat kita untuk betul-betul kuat dalam belajarnya. Nah, salah satu yang saya lakukan itu ya selain kita usaha yang sebetul-betulnya banyak berlatih, tentu berdoa menjadi hal yang sangat utama gitu ya, dan ya itu menjadi salah satu senjatanya juga, sehingga kita selain berlatih keras harus senantiasa berdoa dan memohon doa kepada terutama kedua orang tua, kemudian kepada para guru-guru, rekan-rekan kita juga. Itu menjadi satu spirit tersendiri gitu. Kemudian selain daripada itu terutama pada saat perlombaan ini kita terus harus betul-betul bisa menjaga diri, dan salah satu yang istiqomah saya lakukan pada saat berlomba itu harus terus menjaga wudhu gitu. Jadi ya kalaulah batal ya wudhu lagi gitu. Nah, selain daripada itu ya ada beberapa hal yang lain, entah itu yang berkaitan dengan ya amalan-amalan lainnya seperti kita beribadah pada umumnya lah. Tapi sejauh ini yang mencoba saya istiqomahkan, jadi menjaga wudhu ya, dan selalu meminta doa kepada
orang tua, guru, dan juga para sahabat, rekan-rekan semua. Begitu. Nah Ustadz, kalau misalnya lagi lomba kan Ustadz, Oke. Ustadz lagi buat karya gitu, tiba-tiba wudhu Ustadz batal, apakah Ustadz keluar dari ruangan untuk berwudhu atau melanjutkan karyanya? Ya betul, jadi langsung saya minta izin kepada panitia untuk ke kamar mandi untuk berwudhu gitu, kemudian langsung kembali lagi, begitu. Bahkan pernah suatu lomba waktu nasional di NTB itu sedang tidak enak badan gitu ya, sehingga harus bolak-balik gitu. Itu sempat saya hitung itu sampai kurang lebih 11 kali lah bolak-balik gitu. Oke, Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya, apa niat dan tujuan Ustadz mempelajari kaligrafi selain bermanfaat bagi umat? Baik, jadi tujuan dan niat yang kuat yang saya terapkan memang dari dulu ya, sejak kecil. Saya ingin sukses di dunia kaligrafi, baik itu sukses dalam prestasi, baik juga sukses dalam kemanfaatannya, baik juga kesuksesan dalam menerapkan kaligrafi kepada kehidupan sehari-hari gitu. Itu yang menjadi niat dan tujuan kuat gitu yang saya jalani hingga sejauh ini. Ya kesuksesan tentu banyak sekali batasan ataupun sukses dalam bidang apa ya, tapi yang paling ingin saya raih adalah menerapkan kaligrafi di kehidupan sehari-hari, baik itu tentang kesabaran, kemudian untuk konsistensi lain sebagainya. Nah, dan itu mungkin yang belum bisa sepenuhnya terwujud ya dalam proses lah. Mudah-mudahan ya doa dari rekan-rekan semua. Amin ya. Ya seperti itu. Seperti itu Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih Ustaz asal mula sejarah kaligrafi di Indonesia maupun di luar negeri gitu? Memang kaligrafi itu yang harus kita ketahui bahwa merupakan warisan asli umat Islam ya, yaitu sejak zaman kenabian Rasulullah itu ketika Al-Quran diturunkan, para sahabat sudah mulai menuliskannya gitu kan. Itu memang sudah sejak awal, dan puncak kejayaannya bisa dikatakan di era Abbasiyah ya, Turki Utsmani itu, hingga menyebar ke Nusantara sampai ke Indonesia. Ya alhamdulillah kita kecipratan juga ya untuk berkahnya dalam berkaligrafi. Tentu kalau diceritakan ini sangat panjang sekali gitu. Namun kurang lebih yang harus kita garis bawahi adalah ini adalah seni yang merupakan asli warisan peninggalan umat Islam yang memang harus kita jaga, dan kalau bukan kita dan siapa lagi gitu. Seperti itu. Sejarah singkat ya. Yes. Begitulah sejarah singkat tentang kaligrafi di Indonesia dan juga di luar Indonesia ya Ustaz. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustaz. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak Ustaz karya Ustaz pas awal pertama kali Ustaz belajar kaligrafi gitu, biar kami tuh termotivasi dari karya-karya Ustaz? Oke, untuk karya sebetulnya ada beberapa ya. Awal-awal goresan dulu di rumah gitu, di tempat tinggal orang tua di Lampung. Mungkin bisa saya coba cari-cari ya untuk sebagai referensi bahwa dulu ya tidak langsung seperti sekarang ya, itu proses yang sangat panjang lah, sangat panjang sekali. Insya Allah nanti akan saya carikan deh goresan-goresan pertama yang masih bisa dilihat gitu ya. Ada beberapa, insya Allah masih ada. Gitu. Nanti langsung saja kita lihat di ini ya, di Instagram LMK Media ya. Boleh. Bisa. Langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Baik. Ustadz itu sejak umur berapa sih belajar kaligrafi, dan butuh berapa tahun Ustadz belajar kaligrafi hingga Ustadz bisa sampai di titik ini? Saya sudah lama sekali ya, kurang lebih sekitar 60 tahun lalu. Jauh lah Ustadz. Itu kebanyakan sih. Jadi memang saya sejak kecil, tepatnya kelas 4 SD itu, umur berapa tuh kelas 4 SD itu ya? Ya mungkin sekitar umur belasan lah ya. Itu saya sudah ada ketertarikan terhadap kaligrafi. Salah satu penunjangnya adalah paman saya, adik dari ibu.
itu pelukis yang aktif di kaligrafi dulu gitu. Jadi itu memotivasi saya untuk tertarik gitu. Dan perjalanan hingga saat ini saya dari mulai awal suka itu nggak langsung belajar serius, cuman ngikut-ngikut aja. Kemudian pada saat serius itu ketika ada seleksi musabaqah. Nah, di situ diseleksi dengan beberapa rekan-rekan lain dari sekolah yang berbeda-beda, dan saya tuh kalah waktu itu. Kok nggak terpilih gitu kan? Sakit hati nggak Ustaz? Itu kalau saya menggambarkan pada saat itu sakit hati gitu. Kok nggak saya ya gitu. Dan apalagi ketika cerita-cerita kawan itu setelah pulang dari MTQ katanya enak MTQ tuh, nah ada snacknya, kemudian dikasih seragam, kemudian banyak ketemu kawan-kawan baru, itu tambah saya, wah ini saya tahun depan nih harus nih gitu. Sehingga pada tahun berikutnya, yaitu pada saat sudah sekolah di MTS ya, di MTS kelas 2 saya ingat banget, itu menjadi seleksi pertama dan akhirnya lolos dan berlomba pertama di ajang musabaqah tilawatil Quran. Itu pertama kali kelas 2 MTS. Dan perjalanannya waktu pertama kali saya mengikuti itu cabang naskah. Itu berarti sekitar tahun 2000-an itu, sekitar tahun 2000-an. Dan saya baru lulus juara 1 itu pada tahun 2018 di Medan. Jadi perjalanan yang cukup panjang. Itu di Medan itu cabang naskah juga. Cabang naskah. Itu tingkat provinsi. Tingkat nasional. Oh, nasional. Ya. Insya Allah Ustaz, emang dari dulu ya Ustaz dah. Ya, perjalanan yang panjang. Itulah master kita ya. Insya Allah banget Ustaz. Kita lanjut Ustaz ya ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang Ustaz lakukan selanjutnya setelah Ustaz menjuarai juara 1, baik itu nasional ataupun internasional? Belajar lagi. Jadi memang saya merasa ketika sudah misalkan menjuarai satu event itu seperti apa ya, kita harus kembali ke titik nol lagi, seperti kita harus memulai kembali. Makanya sebetulnya pendidikan di MTQ di Indonesia itu bagus banget ya. Ketika udah juara kita harus kembali ke titik nol lagi, belajar cabang yang baru mungkin gitu kan ya. Atau mungkin dalam dunia peraduan seperti itu juga, ketika sudah menjuarai di event tertentu kita harus balik ke titik nol lagi, mulai lagi, belajar lagi, makin giat lagi. Karena ternyata lebih sulit untuk mempertahankan daripada untuk meraih gitu. Sehingga ya itu yang tidak ada pilihan lain selain kita memulai dari awal lagi gitu. Belajar kembali, mutolaah kembali, mengingat kembali yang dulu-dulu pernah kita pelajari. Seperti itu. Ustadz nggak ada niat untuk mendirikan pesantren gitu kan? Ustadz sekarang udah mempunyai juara, udah bisa meraih juara lah, juara nasional maupun internasional gitu. Sampai saat ini saya betah di Lemka, saya senang mengabdi di Lemka dari sejak diklat, dan setelah lulus diklat tahun 2010 saya memutuskan untuk mengabdi di Lemka hingga saat ini. Dan ini menjadi satu kesyukuran tersendiri buat saya berada di satu lingkungan yang semuanya memiliki hobi yang sama gitu ya. Dan saya belum pernah terbersit sedikit pun untuk membuat satu lembaga ataupun pesantren atau apapun itu gitu. Sejauh ini saya alhamdulillah senang sekali dan nyaman di Lemka. Walaupun sanggar itu, ya di Lemka alhamdulillah ya bisa bermanfaat dengan yang lain, saya sudah cukup senang. Alhamdulillah. Setia dengan Lemka ya. Yes, gimana Ustaz? Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, selain rajin berkarya dan latihan, apa sih Ustaz amalan spiritual Ustaz yang istiqomah Ustaz lakuin tiap hari gitu, yang emang gak pernah Ustaz tinggalin? Baik, ada satu amalan yang ini saya peroleh dari Pak Didin ya, yang alhamdulillah kok belum juga bisa istiqomah gitu, tapi terus mencoba gitu, masih banyak lupanya sih. Jadi memang ada satu amalan dari Pak Didin, yaitu untuk kita istiqomah bersolawat gitu. Jadi kata beliau itu sering disampaikan, ya kita setidaknya ya bersolawat tiap hari harus istiqomah 100 kali deh tiap hari gitu ya. Ya kalau kita bagi 5 waktu dalam kita sholat ya
habis sholat itu ya 20 kali gitu, istiqomahkan aja. Ya alhamdulillah dari waktu saya mendapatkan itu, saya coba praktekkan gitu. Walaupun masih banyak lupanya, tapi tetap terus belajar untuk kalau pas ingat ya terus gitu. Paling itu aja sih ya, nggak ada yang amalan yang lain gitu. Iya sih. Kalau misalnya Ustadz kan lomba, hari Ya. ini lomba. Tuh pas di pagi, pas mau berangkat untuk lomba itu Ustadz bersalawat juga gitu atau gimana Ustadz? Oke, betul. Jadi satu hal juga yang saya istiqomahkan ketika pas mau lomba nih ya. Nah, ini dari Ustadz Isep. Nah, jadi ini saya dapatkan pada saat pembinaan di DKI Jakarta waktu saya mewakili DKI Jakarta untuk MTQ ke Bengkulu. Dan itu merupakan MTQ pertama saya di tingkat nasional. Nah, jadi beliau menyarankan waktu itu, kalau lomba dimulai, jangan langsung sibuk peralatan dan lain sebagainya. Tenangkan diri dulu, sisakan 5 menit aja. Untuk kita, pertama, ya kita hadiahkan Fatihah pada Rasulullah, pada para master kaligrafi, terhadap guru-guru, orang tua. Kemudian juga bersolawat. Nah, itu saya amalkan. Dan alhamdulillah yang saya rasakan itu ya ketenangan dalam lomba gitu ya. Ada sih nervous pasti ada. Sampai hari ini ketika lomba tuh nervous ada. Tapi ketika kita udah lomba dimulai, yang lain pasti udah sibuk tuh ya, sibuk. Pokoknya tenang dulu, pokoknya tenang aja. Kita mengheningkan cipta lah 5 menit aja untuk ya itu baca Fatihah, sholawat. Itu alhamdulillah memberi ketenangan dalam berlomba. Seperti itu. Itu Ustadz kalau misalnya habis berkarya tuh Ustadz ada baca doa lagi atau sholawat lagi gitu Ustadz kepada karya Ustadz? Kalau itu belum ya, kalau itu belum. Sejauh ini yang saya lakukan adalah menjaga hasil goresan agar enggak yang tercecer sembarang gitu. Nah, tapi saya lebih banyak itu memperhatikan dari sisi peralatan ketimbang hasil ya. Kalau hasil mungkin saya letakkan di tempat yang lebih tinggi aja gitu ya. Yang penting dia nggak berserakan. Nah, tapi kalau peralatan tuh saya termasuk yang sangat sensitif terhadap peralatan, baik itu kalam, tinta ya. Itu pokoknya saya pastikan kondisinya, saya mau pakai kondisinya harus bagus. Habis pakai saya harus pastikan kembali dia kondisinya juga bagus gitu. Nah, saya lebih banyak ke peralatan yang digunakan gitu ya. Ini Ustadz, boleh dong gitu share motivasi gitu buat kami, karena kami kan di sini masih pemula dalam pembelajaran kaligrafi. Baik, ini dari saya pribadi ya pribadi. Jadi memang motivasi saya ada banyak sekali motivasi, tapi ada beberapa yang saya simpulkan. Jadi memang saya berasal dari keluarga yang bisa dikatakan ya menengah ke bawah lah ya, banyak kekurangan dari hal perekonomian dan biaya, sehingga itu menjadikan satu hal untuk bisa keluar dalam kondisi itu dahulu ketika masih masa-masa bimbang, apalagi lulus SMA itu masa bimbang sekali ya. Waktu itu sudah beberapa kali ikut perlombaan, tapi belum menemukan tujuan jelas di kaligrafi itu. Nah, sehingga pada waktu itu saya banyak mencoba beberapa kayak pekerjaan-pekerjaan ya yang di luar kaligrafi, yang saya berkeinginan ada hasilnya dari situ. Akan tetapi nggak tahu kenapa hati ini selalu saya tuh pengen tetap berkaligrafi gitu, karena memang saya senang dari kecil gitu kan. Kemudian juga selain itu saya nyaman gitu. Pokoknya kalau udah di kaligrafi saya nyaman banget, pokoknya seneng gitu. Sehingga ya udah, pokoknya ini kembali ke kaligrafi. Dan waktu itu nama juga saya dari kampung ya, dari kampung. Kita itu kalau dari kampung untuk melakukan satu perubahan kehidupan, misalkan untuk kita hijrah atau pergi ke daerah lain, itu sesuatu yang berat banget pada masa itu. Sehingga untuk mengambil keputusan untuk keluar dari kampung halaman dan belajar ke LMK itu menjadi satu hal yang cukup besar gitu. Dan karena sudah memutuskan untuk kita keluar dari kampung halaman, maka saya harus sukses banget gitu. Saya harus sukses di kaligrafi. Itu menjadi motivasi yang terus tertanam gitu. Apalagi saya melihat
beberapa guru ya seperti Pak Didin, Ustadz Isep yang sudah membuktikan bahwa dengan kaligrafi itu juga bisa sukses, bukan hanya sukses dalam hal perekonomian, tapi juga dalam karir, dalam mendidik, dalam juga menerapkan hari-hari. Itu menjadi satu motivasi besar banget gitu. Nah itu ya. Selain itu juga ada satu hal yang membuat semakin yakin itu karena begini. Ini kan sesuatu yang saya sukai gitu ya, hobi lah memang dari kecil gitu, dan bisa menghasilkan, bahkan bisa bermanfaat dari hobi ini. Itu menjadi satu kebanggaan, menjadi satu kesyukuran tersendiri gitu. Nah sehingga itu yang menjadi motivasi besar bagi saya waktu itu. Nah kalau untuk anak-anak sekarang, saya kira motivasinya harus lebih besar lagi, apalagi kalau dari tingkat perekonomian di Indonesia semakin membaik kan. Tentu anak-anak sekarang banyak orang tuanya yang pada mampu gitu ya membiayai. Itu menjadi berkah luar biasa. Itu harus bisa dimanfaatkan betul. Kemudian selain itu anak-anak sekarang itu lebih cepat dalam belajar. Kenapa? Banyak sekali instrumen yang membantu. Guru udah banyak, kemudian dari internet juga bisa dipelajari, dari semua hal bisa dipelajari. Sehingga ini menjadi satu motivasi yang bisa seharusnya lebih tinggi lagi daripada orang-orang terdahulu seperti saya gitu. Nah, apalagi sekarang itu banyak peminat kaligrafi semakin banyak gitu ya. Sehingga seharusnya dengan kemudahan-kemudahan tersebut motivasi harus lebih besar lagi untuk anak-anak yang baru belajar sekarang. Nah, seperti itu. Pokoknya Ustadz, intinya kita tuh nggak boleh males ya sejak dari betul. Dan memang tentu ada dalam belajar banyak sekali rintangan-rintangannya ya malesnya dan lain sebagainya. Tapi memang itu merupakan satu paket sebetulnya ya dengan proses belajar. Ya ketika itu kita mengalami hal itu ya wajar, manusiawi tentu ada tingkat kejenuhan dalam belajar. Wajar ya ketika misalnya kita pas datang malesnya gitu. Nah hanya jangan sampai ketika mengalami hal tersebut itu larinya ke hal yang negatif gitu. Nggak apa-apa, kita misalnya refreshing dulu ke hal yang lain, yang positif gitu ya. Sehingga nanti ada semacam energi baru untuk kita kembali lagi untuk belajar lagi lebih keras lagi gitu. Ya seperti itu. Seperti itulah kurang lebihnya ya Ustaz. Oke Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas ilmu-ilmu yang udah Ustaz berikan pada hari ini ya. Sama-sama. Semoga kami bisa juga seperti Ustaz di suatu hari nanti. Amin. Insya Allah pasti bisa dan pasti bisa lebih lagi. Saya yakin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sangat luar biasa kan hari ini perbincangan kita. Mungkin cukup di sini perbincangan pada hari ini, dan bagi pertanyaan yang belum sempat ditanyakan pada video kali ini akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Nah, di situ akan membahas tentang bagaimana cara membuat suatu karya secara matang, dan juga kita akan membedah karya Ustadz Teguh, baik itu nasional maupun internasional ya Ustadz. Oke, terima kasih untuk semuanya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lemka Media.